Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Waalaikumsalam. Saya Nurin, saya ibu rumah tangga. Jadi saya itu sebetulnya awalnya itu pernah punya asma tapi sejak kecil. Tapi karena saya dulu sering olahraga dok, jadi saya itu dulu olahraganya bela diri. Sama orang tua saya disuruh bela diri, lari gitu. Pada saat mulai dewasa, saya sudah hilang gitu dok. Asma itu hilang karena saya selalu beraktivitas ya, beraktivitasnya karena masa muda itu remaja dan anak-anak itu aktivitas saya banyak. Tapi saya sempat punya masalah alergi dok. Jadi saya kalau makan apa namanya kayak kepiting, udang itu saya alergi jadi bengkak di bibir. Ya. Saya mesti selalu ke rumah sakit itu, terus selalu saya pakai masker memang karena kan memang bengkaknya luar biasa bikin malu. Nggak nyaman. Kebetulan saya punya teman yang dokter spesialis kulit itu cerita ke saya, hati-hati loh ya, nanti kalau usia 40 itu kemungkinan alergi akan timbul, katanya gitu dok. Terus saya gini, benar nggak sih? Nah, saya berusaha menjaga ya dok, karena saya mau berusaha melihat flashback waktu masa kecil saya pernah kena asma tapi tidak terlalu, seingat saya nggak terlalu mengganggu saya. Biasalah, maksudnya dalam artian saya masih bisa beraktivitas dan waktu itu saya memang benar-benar membaik karena saya sering olahraga. Nah, pada saat itu sekitar 2020 kita kan mulai kena COVID ya dok ya. Ya. Nah, saya itu sudah berusaha menjaga diri sebetulnya, tapi November itu saya dinyatakan positif COVID dan saya harus opname di rumah sakit. Saya kira waktu itu karena memang COVID masih baru ya, masih di tahun 2020, saya punya masalah. Jadi setiap saya jalan itu saya merasakan kelelahan luar biasa. Dan nafas saya itu tidak seperti biasanya yang saya gini. Tapi ada beberapa orang yang bilang karena ini namanya long COVID, tapi saya kok tidak terlalu yakin sekali karena saya gini, kok long COVID ya, saya pernah asma juga, tapi ini apa ya, kok lama sekali hilangnya, saya gitu. Jadi itu timbul tenggelam gitu dok. Ya. Akhirnya saya ceklah saya kembali ke dokter paru-paru saya. Pada saat saya COVID itu saya sempat dirawat dokter jantung, dokter paru-paru, sama dokter penyakit dalam dok. Nah, dari dokter paru-paru saya agak kaget ya karena ternyata paru-paru saya itu bermasalah dok. Terus karena efek nafas saya yang kurang bagus itu jadinya kayak jantung saya itu agak membengkak sedikit gitu loh. Ya. Jadi saya tuh masih secara mungkin saya karena manusia karena saya orang awam ya, jadi saya masih bingung. Saya selama COVID kemarin saya baik-baik saja, walaupun saya opname saya baik-baik saja, tidak ada masalah. Karena gini dok, saya masuk rumah sakit itu di November 2020 dan saya dinyatakan sakit itu ada masalah di Februari 2021. 4 bulan ya Bu? Kenapa dok? 4 bulan setelah COVID ya, kurang lebih hampir 4 bulan. Saya pikir gini, saya merasa saya baik-baik saja, saya gitu. Akhirnya sama dokter saya diberi obat untuk pengobatan paru-paru dan setiap 6 bulan sekali saya harus ronsen dok. Itu dari 2021 itu. Hingga akhirnya saya punya hasil yang lumayan baik lah dok. Pada saat itu saya menggunakan obat-obat inhaler dan obat-obat minum beserta obat-obat yang lainnya. Pada saat saya mulai pengobatan paru-paru itu dok, saya sempat punya masalah, ternyata mempengaruhi gula darah saya naik. Jadi saya kena diabetes juga, terus saya kena hipertensi karena kata dokter saya pulmoner hipertensi ya dok. Jadi saya tuh gini, orang awam tuh gini, apa ya penyakit apa? Saya kan tidak pernah terpikir sama sekali. Kalau saya pikir hipertensi itu hipertensi biasa, maksud saya hipertensi yang umumnya orang kalau udah hipertensi, tapi ini apa? Ada hubungannya nggak dengan paru itu dari mana? Sampai suatu saat dokter itu gini, kamu nggak boleh keluar rumah karena memang waktu itu masih COVID dok. Jadi saya selama COVID itu saya kena 4 kali COVID, 4 kali. Oke. 4 kali saya. Yang pertama saya opname, yang kedua saya itu sempat timbul bercak-bercak merah itu di badan. Nah setelah saya pengobatan itu sudah agak membaik, sudah bisa berjalan dan bisa
aktivitas kemana-mana, saya masih punya masalah dok waktu itu, karena masalah saya adalah saya tidak bisa terlalu lelah. Jadi misalnya saya tidurnya di luar lebih dari jam yang semestinya overnight lah, itu saya pasti besoknya saya sudah batuk-batuk agak nyesek, atau enggak saya terlalu lelah itu juga iya. Terus yang selain itu saya juga tidak kuat sama asap rokok, walaupun saya sudah pakai masker, debu itu juga saya nggak kuat. Saya waktu itu saya ketemu sama Bu Dewi, saya itu sudah dinyatakan baik, tapi saya masih punya kendala bahwa saya itu beberapa saya nggak bisa, saya nggak boleh kena batuk pilek, dok. Jadi saya nggak boleh kena batuk pilek. Jadi dokter tuh bilang nggak boleh berdekatan sama orang yang batuk pilek. Jadi saya sampai sekarang tuh tetap masih pakai masker ya dok, karena saya juga menjaga imun, walaupun saya konsumsi for life, saya tetap jaga imun juga, karena saya pengen kondisi tubuh saya membaik dulu, jadi saya baru benar-benar bisa lepas masker. Nah, saya nggak boleh ketemu orang yang batuk pilek dok. Iya. Pertama kali saya konsumsi itu awalnya dari anak saya. Anak saya tuh punya masalah kejang. Yang kejangnya itu seminggu sekali, kadang itu seminggu sekali bisa 2 kali. Usia berapa ya Bu? Sekarang hampir 19 tahun. Jadi anak saya tuh kejang terdiagnosa pada saat SMP dok. Awalnya nggak ada kejang sama sekali. Nah, ini mulai terus saya lihat perkembangannya dia mulai berkurang dok. Jadi tadinya seminggu sekali, terus jadi 2 minggu sekali, terus dia kalau kena panas sedikit itu sudah kejang. Terus yang saya amatin adalah pencernaan dia nggak bagus. Terus kebetulan anak saya autis dok, jadi BAB-nya itu juga tidak lancar sama sekali. Jadi saya juga sering minta probiotik ke dokter anak saya supaya, nah setelah saya lihat anak saya itu pertama kali adalah lancar dok, pencernaannya dia sudah nggak ada masalah. Terus kulitnya dok, jadi tadinya tuh kulitnya kan sering kayak gatal-gatal ya, saya kurang tahu sebetulnya anak autis itu kan kayaknya masalahnya banyak juga. Iya. Kulitnya tuh gatal-gatal bintik-bintik itu, terus BAB-nya tidak lancar, terus dia ada kejang juga. Ini mulai tampak ada perubahan itu waktu dia sudah mulai kejangnya itu jangkanya agak panjang, 3 minggu, sebulan itu sudah mulai terus BAB-nya sudah mulai bagus, terus tidurnya juga sudah mulai bagus. Nah, akhirnya saya konsumsi dok. Pada saat saya konsumsi, saya itu kemarin sempat nyoba dok. Jadi saya itu sempat nyoba untuk melepas masker, ceritanya itu saya melepas masker. Ngetes ya? Ngetes saya. Iya. Nah pada saat saya itu ngetes, kebetulan di situ itu banyak orang merokok dok. Saya itu sempat kena peradang, kemarin sempat paru-parunya meradang. Tapi itu karena mungkin saya tidak kuat rokok ya dok, karena memang itu memang polusi ya dok, jadi nggak bisa dihindari. Kalau batuk pilek, alhamdulillah selama ini saya ketemu orang yang batuk pilek, hari ini saya ketemu dok, walaupun saya pakai masker, saya ketemu pagi ya, malam pulang dari situ saya mungkin batuk pilek meler gitu, malam saya sudah sembuh dok, besok sudah nggak ada masalah lagi. Iya. Jadi saya itu terus saya minum for life itu juga saya lihat gula darah saya normal juga, maksudnya tidak ada kenaikan. Nah, pada saat dokter saya kemarin memberi saya steroid itu kan harusnya gula darah saya naik dok, karena saya pengalaman yang pertama kali dulu kan saya tahu jadi diabetes itu karena gula darah saya naiknya luar biasa. Pada saat kemarin saya konsumsi steroid, saya tidak lepas dari for life, berarti saya tambah dok. Itu memang gula darah saya naiknya tidak terlalu signifikan seperti dulu dok. Dan sekarang sejak saya mulai bisa beraktivitas dan nafas saya mulai baik, itu dokter paru-paru saya menganjurkan saya untuk olahraga. Yang pertama kali itu adalah olahraga renang dok. Dan pada saat itu saya memang tidak bisa renang sama sekali, tidak bisa renang, dan bahkan memang saya trauma air. Mau tidak mau saya renang dok. Sekarang saya malah renang itu jadi suatu hal olahraga yang tidak pernah saya tinggalkan. Dalam seminggu saya
selalu olahraga. Jadi sejak saya sakit itu hal yang utama yang tidak pernah saya lupakan adalah olahraga. Oke. Selain pola makan, for life, semua menunjang semua ya, saling Iya. berkaitan. Kita kembali lagi, kita pengen cepat sehat kan, kita harus berupaya olahraga, makan, pola tidur juga saya atur, Dok. Jadi Iya. saya benar-benar renang itu saya sudah bisa menahan nafas 150 detik. 150 detik? Ya. Wah, dengan latar belakang pulmonary hypertension ya, ada hipertensi paru-paru ya. Oke. Dan jantung saya sudah baik sih, Dok. Selama ini saya cek dari tahun lalu itu sudah baik. Dan tadinya saya juga HbA1c saya itu sempat naik, Dok. Jadi saya dulunya kan bukan diabetes ya, Dok, karena saya memang sering cek diabetes karena mama saya almarhum itu kan diabetes. Karena mama saya diabetes. Genetik ya? Iya, jadinya saya selalu rajin, Dok, untuk cek. Pada saat itu saya kaget, Dok, karena terakhir kali itu saya sebelum pandemi itu 4,8, pada saat saya berobat itu 6,9, Dok. Oh, udah batas atas tuh. Ya, terus itu saya nggak cek lagi, Dok, tapi saya sudah stres gini. Naiknya signifikan sekali saya berobat seperti ini. Dan sekarang saya kan sudah di bawah sudah normal kembali, Dok. Dinyatakan sama dokter penyakit dalam saya, metforminnya lepas. Terus obat-obatan seperti tensi, hipertensi itu juga lepas. Terus ada yang kolesterol tuh lepas semua, Dok. Semua sekarang lepas. Hanya cuman saya berbekal obat inhaler untuk asma aja. Ya. Itu kalau sewaktu-waktu saya kelelahan itu aja, Dok. Jadi hampir mirip ceritanya kayak ibu saya tadi ya, kalau untuk aslinya ya. Oke, jadi sedikit kita ambil benang merahnya nih. Pada anak ibu, ya, dosisnya berapa ibu start? Tiga kali sehari, tapi 3 kapsul, Dok. Tapi saya kalau dia mulai susah tidur itu saya naikkan, Dok. Tapi jadi, saat ini dia sudah mulai tidak ada tidurnya sudah nyaman sekarang, Dok. Kalau dulu kan dia sampai mulai nggak bisa tidur. Iya. Gitu. Sekarang sudah mulai tidurnya mulai baik. Jadi start awal ibu berikan transfer factor, trifactor formula ya waktu itu ya. Yang biru muda. Yang biru muda. 3 kali 3 kapsul. Iya. Nah, berapa lama perubahan itu terjadi, Bu? Pertama konsumsi itu April, Dok. April tahun ini. 2024 bulan April ya, masih ya. Dan memang perubahannya lebih cepat ya anak saya. Pelan-pelan saya sempat konsultasi sama Bu Dewi karena memang permasalahan anak saya kan banyak. Jadi satu persatu dari yang pola tidurnya susah, terus sensoriknya, motoriknya dia agak goyang, terus pencernaan juga nggak bagus, ada kejang. Jadi memang sepertinya diperbaikin sedikit-sedikit, Dok. Jadi berjalan tuh satu persatu, pelan-pelan gitu. Jadi satu persatu gejala-gejala itu mulai berkurang. Mulai berkurang. Sampai akhirnya dia hilang gitu ya, Bu ya? Iya. Mulai yang mulai BAB-nya itu sudah lancar, pencernaan sudah bagus. Itu yang ini udah mulai bagus. Terus pola tidurnya juga sudah mulai bagus, tidak mudah gelisah gitu, Dok. Jadi kalau dia gelisah itu dia kan akhirnya main, Dok, sampai malam, sampai pagi kadang-kadang. Betul. Nah, apakah anak ibu waktu itu mengalami healing crisis? Ibu tahu nggak healing crisis, healing process? Atau memang dari hari ke hari itu yang muncul adalah keadaan yang membaik? Kalau saya lihat itu dia memang ini ya, Dok, kayak BAB-nya itu memang waktu tadinya itu kayak tidak berbentuk ya, Dok. Harusnya kan berbentuk kan. Iya. Itu saya cek terus, Dok, memang mulai berbentuk, Dok. Terus saya memang terus di kulit, Dok. Di kulit itu memang kayak tidak halus gitu loh, Dok. Kalau menurut saya kurang halus kulitnya, jadi kayak gatel, kayak dibilang gatel, dan dulu dia memang sering garuk-garuk, Dok. Jadi sampai luka itu. Ini juga sudah mulai membaik. Terus itu yang saya lihat kelihatan sekali itu, Dok. Setelah 2 hari pertama konsumsi, ada muncul demam nggak? Baik pada anak ibu ataupun pada ibu sendiri? Kalau saya tidak demam, Dok. Oh ya, Dok, saya itu sebetulnya punya masalah juga, Dok. Saya tidak bisa merasakan demam, Dok. Oke. Hal yang
Jarang, ya, jarang. langka Dan sekali itu. saya itu pada saat anak saya demam, ya anak saya waktu itu memang sempat demam dok, tapi tidak sampai kejang dok. Biasanya kan Iya, iya, demam iya, dikit kan kejang. iya, iya. Nah Ya. pada saat anak saya itu eh, demam itu, saya bawa ke rumah sakit karena memang waktu itu lagi kita kumpul keluarga itu ada beberapa keluarga dan teman kena batuk pilek dok. Termasuk saya Ya. kena mungkin, tapi saya belum batuk pilek. Cuman waktu saya cek itu, saya sudah mulai meler dok. Kebetulan anak saya sudah panas, suami saya sudah panas. Saya naik mobil ngantar suami saya ke IGD, itu saya dalam kondisi demam 38,4. Tapi saya tidak, saya 3,4 tidak muncul kejang ya? tidak tidak muncul kejang, dan itu anak saya. Iya, anak-anak ibu. Ya, terus saya sendiri juga dalam kondisi Demam. demam itu saya masih bisa nyetir dok. Oke. Saya. Dan memang efek obat yang saya konsumsi itu waktu itu kan banyak dok. Jadi Ya. saya sempat bermasalah di pencernaan juga. Terus telinga saya itu ada gangguan. Terus ada beberapa yang saya itu kayak apa ya dok? Kadang tuh ngeblank dok. Dan gitu. Jadi saya kalau sudah terus penurunan daya ingat dok. Oke. Jadi beberapa daya ingat saya itu menurun. Saya sering lupa, terus Ya. kadang saya itu kalau nyetir tuh kayak mau kemana ya, blank gitu. Iya, iya. Jadi saya harus minggir dulu, terus baru mengingat, oh iya mau kesini. Tapi Itu saya, sebelum mengenal ya, For Life. ya, dan saya mulai minum itu setelah anak saya dok. Anak saya kan April ini ya. Saya setelah anak saya itu, anak saya sakit, masuk rumah sakit, dan saya masuk rumah sakit itu dengan diagnosa itu fever unidentifikasi dok. Fever unidentified. Iya, identified ya. Demam yang tidak teridentifikasi gitu ya? Iya. Oke. Jadi saya saya waktu itu tidak konsultasi sama dokter paru-paru saya dok. Oke. Tapi setelah beberapa sebulan setelah itu, tapi saya tetap konsumsi. Tapi saya konsumsi waktu itu karena saya merasa tidak ada masalah, jadi saya konsumsi biasa dok. Berapa tuh? Waktu itu berapa? Waktu itu saya cuman sehari itu sekali, tapi 3 dok. Oh, langsung 3 kapsul sekali minum gitu Ya ya? pagi ya, karena saya takut siang lupa saya, jadi saya sehari itu langsung saya pagi hari itu saya minum. Nah itu waktu saya general check up, saya lapor dok, saya bulan lalu sempat masuk rumah sakit karena ini panas yang nggak tahu panas karena apa. Akhirnya dokter paru-paru saya general check up semua, ketahuan bahwa saya pernah dengan paru-paru. Dokter nggak ada rasa sakit atau apa, atau merasa enggak sih dok, cuman oksigen saya turun naik saya gitu dok. Jadi oksigen saya turun naik saturasinya ya. Saturasinya turun naik karena itu bisa jadi. Nah pada saat saya pengobatan itu saya tambah dok dosisnya dok. Berapa dosisnya? Sebentar, ibu menambah inisiatif sendiri atau setelah konsultasi dengan Ibu Dewi? Setelah ngobrol sama Ibu Dewi, kalau sakit harus nambah. Jadinya saya nambah. Berapa dosis waktu itu ibu start naiknya? Saya naiknya waktu itu karena berbagi sama anak ya dok ya. Jadi saya tuh sehari pada waktu malam saya 3, pagi hari itu 3 dok. Jadi ditambahkan 3 kapsul ya dalam 1 hari itu. Kapsul. Nah. Oke. Itu bulan apa bu? Bulan apa? Saya opname itu bulan April setelah Lebaran dok. Oke. Jadi sebelumnya anak saya kan awal April. Awal April, oke. Ibu akhir April itu ya? Iya. Setelah minggu ketiga tuh. Iya, itu tapi masih minumnya masih sehari sekali dok 3 kapsul. Tapi setelah saya habis general check up ketahuan itu, saya langsung waduh khawatir saya karena saya lihat gini dok, saya dapat steroid. Dokter bilang kamu dapat steroid sekali telan saya 8 butir dok. Iya. Nanti turun bertahap tujuannya kan gitu tuh. Ya, itu berarti kan sepertinya bersama seperti orang autoimun ya? Autoimun, iya. Memang ibu kategorinya sebenarnya ada autoimunnya juga. Pandangan dokter kan begitu? Iya, dokter memang pernah bilang saya suspek ke autoimun dok. Cuman Iya. Nah, abis itu setelah itu saya minum itu dok, saya naikkan karena saya besok paginya saya kan cek GDP ya dok. Seperti biasa saya cek GDP. Iya. Karena GDP saya itu biasanya di bawah 100. Sudah lama jinak lah saya. Iya. Itu waktu saya cek itu 125, tapi saya masih tenang dok karena apa? Oh,
naiknya tidak sesignifikan seperti dulu, masih tidak terlalu signifikan seperti dulu. Jadi saya aman dok, jadi saya tetap minum dan sampai sekarang saya sudah 1 bulan lebih sudah lepas dari steroid itu. Saya sudah mulai adaptasi lagi dengan maksudnya kalau debu memang biasa ya dok, saya bersin tuh, orang umum juga mengalami itu. Kok itu saya pakai masker, kalau dulu pakai masker saya pasti malamnya itu nggak bisa nafas dok. Grok-grok itu sesak gitu. Ini saya pakai masker tapi malamnya saya aman-aman aja dok. Aman-aman aja. Ya, walaupun tidak mencium bau langsung ya, dulu kan pakai masker aja sudah nggak kuat saya. Nah, ini ada 2 mingguan saya sudah aman dok. Jadi aktivitas sudah normal. Terus saya sudah mulai renang. Jadi saya bakar gula itu dan bakar lemak itu semuanya kan dari olahraga semua. Iya, betul. Dari olahraga, terus recording stopped. Kembali lagi ke 3 lagi dok, tapi tetap saya minum dok, tapi karena saya masih berbagi sama anak saya ya dok ya, jadi kan saya belum mengutamakan anaknya, belum apa semuanya terselesaikan, jadi saya lebih ke anak. Tapi saya merasakan memang selama ini jauh lebih baik daripada dulu dok, waktu dinyatakan dokter lepas itu. Dan obat-obatan saya seperti Symbicort, Onbrez itu tidak saya pakai dok. Jadi kortikosteroid sekarang ibu sudah bebas? Ya. Obat gula ibu sudah dikatakan oleh dokter dilepaskan? Ya, obat jantung bebas. Obat jantung juga sudah bebas? Ya. Terus telinga saya dok mulai agak dengar dikit lagi dok. Jadi sudah mulai karena aliran darah ke telinga ibu itu sudah lebih baik, sudah membaik dibanding sebelumnya ya. Ya, dan tidak ada mual dok. Saya sudah tidak ada mual perih kembung seperti dulu yang katanya dokter saya harus minum omeprazol, lansoprazol dan obat-obatan lemah lainnya itu yang kadang-kadang saya minum air putih aja saya sudah mual pengen muntah dok. Sekarang saya aman dok. Bahkan saya makan strawberry. Recording in progress. Itu saya aman-aman aja nggak mual dok. Kalau dulu saya mual dok dikit aja. Kalau udah masuk asam sedikit mualnya muncul ya. Yang saya coba lagi adalah kopi dok. Dulu saya kopi tidak pernah minum, saya sentuh sama sekali karena tidak kuat. Sekarang saya kuat dok. Minum kopi. Ibu udah ngetes semuanya nih ya, udah dites ini, dites itu gitu ya? Iya, tes semua dok. Oke. Bahkan saya renang pun dalam kondisi renang itu saya di pantai itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang itu sampai saya belang dok. Aman, maksudnya dalam kondisi yang lelah ya dok. Terus habis itu saya harus naik perjalanan dari tempat Surabaya sampai ke tempat diving itu kan lumayan dok. Kan memang capek sekali karena di kendaraan ya kan, walaupun bersama teman-teman itu. Terus habis selesai acara itu saya malam pulang langsung dok ke Surabaya. Alhamdulillah lancar dok. Dan kuat? Kuat, iya. Dan sebagai catatan untuk teman-teman yang hadir malam ini tahu, ibu hanya mengkonsumsi 1 jenis produk ya berarti? Iya, hanya itu aja dok. Hanya transfer factor, trifactor formula? Iya. Tidak ada yang lain ya? Tidak ada yang lain. Dalam periode sekarang berarti kalau kita bicara, kalau awal Juni, tidak sampai 90 hari ibu konsumsi keadaan berbeda mungkin bisa berapa derajat? 100 derajat, 160 derajat menurut ibu? Kalau saya ya 160 derajat dok, sudah 100? perubahannya banyak sekali buat saya. Berapa derajat tadi bu? 160 derajat lah. 160 derajat ya? Berubah hampir yang tadinya harus saya terlalu sensitif sekali dok. Itu sudah tidak terlalu sensitif, makan ini itu saya mual, harus konsumsi obat lambung, sekarang udah enggak, diabetes, gula darah juga nggak naik terlalu signifikan. Saya kan waktu itu memang diabetes itu kan memang menakutkan buat saya dok. Iya betul. Jadi saya waktu tahu konsumsi steroid itu saya benar-benar stres juga saya, naik lagi. Ternyata setelah saya lihat itu memang sempat naik dok. Maksimal 125. Iya. Setelah selesai steroid saya konsumsi,
gula darah puasa saya mulai turun sedikit demi sedikit, Dok. Dan pada akhirnya sampai hari ini sudah di bawah 100 ya. Di bawah 100 lagi, iya, Dok. Dan Oke. HB saya normal lagi, Dok. Jadi saya punya masalah HB juga. HB-nya juga tidak normal. HB-nya sekarang udah di atas 10. Ya, sudah 12,2. Kan saya pernah ini, Dok, henti nafas, Dok, di kolam renang, Dok. Di kedalaman 35 itu saya henti nafas. Ternyata HB saya terlalu rendah, Dok. Iya. Jadi dengan satu produk, sistem imun ibu diperbaiki, semua sistem yang lain, organ yang lain mulai mengalami perbaikan. Itu yang ibu rasakan. Dan itu ibu start konsumsi kurang lebih kita boleh katakan di akhir April ya, setelah Lebaran, dan nggak sampai 90 hari konsumsi dengan dosis waktu itu awalnya 3 kapsul per hari, lalu ibu tingkatkan menjadi 3 kapsul 2 kali sehari ya, pagi dan malam hari. Dan sekarang sudah kembali ke 3 kapsul hari. Iya. Gitu ya? Iya, Dok. Wah, luar biasa. Tapi memang sebetulnya gini, Dok. Ya, kalau orang HB-nya rendah itu kan harus banyak makan daging ya, Dok. Iya. Daging, terus hati itu kan menurut saya kan hal yang tidak nyaman dimakan, Dok. Iya. Buah simalakama hati itu. Iya. Pada saat saya opname itu, waktu saya teridentifikasi panas itu, dokter kasih makanan saya, kok ini sih, Dok, kakak saya dikasih daging melulu. Iya. Nah, dokter bilang, kamu kan HB-nya sering rendah, sering turun, jadi harus makan ini. Sampai saya keluar rumah sakit itu sama dokter gizi saya, kamu harusnya makan ini hati, terus daging dan lain sebagainya itu, Dok. Waduh, kalau makan gitu kan kita orang Indonesia kan nggak biasa makan kayak gitu, apalagi orang Jawa ya, Dok. Terakhir saya cek itu HB saya sempat 14,6, 15,3. Pada saat saya sakit kemarin HB saya sudah di atas 12, Dok. Sudah kembali di atas 12 ya. Ya. Oke, Ibu Nurin, satu pengalaman yang luar biasa yang tentunya ini bisa menjadi spirit buat teman-teman lain yang hadir. Tapi ada satu catatan yang menurut saya, apakah Ibu setuju atau enggak? Iya. Menurut saya Ibu Nurin tuh semangat sembuhnya tinggi, betul nggak? Iya. Iya, Dok. Karena kita tahu, terutama saya sebagai seorang dokter ya, kita bisa melihat perbedaan yang signifikan antara orang yang semangat mau sembuhnya itu tinggi sama orang yang semangatnya itu kurang gitu. Dan dengan penyakit yang langka, jadi hipertensi pada paru-paru itu nggak banyak, itu cukup rare, cukup langka, ya. Dan obat medis juga tidak bisa serta-merta dalam waktu singkat memperbaiki keadaan tekanan darah pada paru-paru, nggak bisa. Tapi ibu dalam waktu tidak sampai 90 hari semuanya keadaan menjadi baik. Bu Nurin, oke, ini ada pertanyaan tadi sudah saya jawab. Ada nggak pertanyaan lagi dari teman-teman yang mungkin mau ditanya kepada Ibu Nurin malam ini? Bisa ditulis di kolom chatnya. Tadi